Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, aku Kautsar Bayaki Ajis. Aku adalah mahasiswa program studi Teknologi Rekayasa Otomasi dari Universitas Diponegoro. Oke, teman-teman, kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Sebelumnya, kita sudah belajar pemrograman bahasa C++, yaitu fundamental pertama, yaitu selanjutnya ada fundamental kedua, dan selanjutnya kita belajar OOP atau Object Oriented Programming bahasa C++. Nah, dari kata OOP sendiri ini, teman-teman udah kebayang belum sih kayak programming bahasa C++ itu apa? Nah, kalau misalkan belum kebayang, yuk kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke, pada hari ini kita bakal belajar apa aja sih, teman-teman? Nah, yang pertama kita bakal belajar apa sih bahasa C++ itu, apa bedanya dengan bahasa C juga. Selanjutnya kita belajar OOP, lalu ada class, lalu ada object, lalu kita langsung buat project class plus object, lalu selanjutnya kita belajar class method, lalu selanjutnya kita belajar parameter, konstruktor, dan inheritance. Oke, kita lanjut. Nah, kita langsung ke penjelasan bahasa C++ terlebih dahulu nih, teman-teman. Nah, secara sederhana, C++ adalah bahasa pemrograman yang merupakan kakak atau kelanjutan dari bahasa C nih, teman-teman. Nah, karakteristiknya, jika bahasa C, yaitu yang biasa digunakan untuk pemrograman sistem atau microcontroller bersifat prosedural atau fokus pada urutan langkah. Nah, kalau C++ menambahkan konsep Object Oriented Programming atau OOP atau pemrograman berorientasi pro objek gitu, teman-teman. Nah, analogi sederhananya, bahasa C seperti resep makanan. Jadi, kamu menulis instruksi langkah demi langkah, misal potong bawang, nyalakan api, lalu ditumis. Sedangkan kalau C++ itu seperti membangun koki robot, teman-teman. Kamu membuat objek atau si robotnya, lalu yang sudah memiliki data, bahan-bahan, dan kemampuan fungsi memasak di dalamnya. Jadi, kamu tinggal nyuruh robot itu bekerja. Gitu, teman-teman. Bedanya bahasa C dan bahasa C++. Kita lanjut. Nah, sekarang kita ke penjelasan OOP atau Object Oriented Programming. Nah, secara sederhana, OOP atau Object Oriented Programming adalah cara menulis kode dengan membayangkan programmu sebagai kumpulan benda atau objek yang saling berinteraksi, bukan sekedar urutan perintah baris demi baris, teman-teman. Nah, analogi sederhananya, yang pertama ada class dulu nih, teman-teman. Class adalah sebuah cetakan kue. Jadi, bayangkan sebuah cetakan kue itu misal berbentuk bintang. Cetakan ini mendefinisikan bentuk dan ukurannya. Tetapi, cetakan itu sendiri bukanlah kue. Kamu tidak bisa memakannya atau memprogramnya. Jadi, di dalam coding C++ ini adalah tempat kamu menulis aturan. Jadi, kue ini nanti punya rasa apa, warna apa, dan bisa dimakan atau aksi. Sedangkan kalau objek yaitu kuenya, teman-teman, kue nyata. Jadi, saat kamu menaruh adonan ke cetakan itu, lahirlah kue bintang. Jadi, kue ini adalah benda nyata atau instance. Kamu bisa bikin 100 kue dari satu cetakan yang sama, teman-teman. Nah, setiap kue bisa punya hiasan berbeda, kayak yang satu dikasih coklat, yang satu dikasih keju, tapi bentuk dasarnya itu tetap bintang karena berasal dari kelas atau cetakan yang sama, teman-teman. Nah, paham banget kan? Nah, kita lanjut. Sekarang kita ke pembahasan class. Jadi, seperti yang kita bahas lewat analogi cetakan kue tadi, class adalah cetak biru atau blueprint, teman-teman, atau rancangan utamanya. Di dalam pemrograman C++, class digunakan untuk membungkus data dan fungsi menjadi satu kesatuan. Nah, untuk membuat class, gunakan kata kunci class. Nah, jadi di bagian sini, teman-teman, nah, kata kunci class digunakan untuk membuat kelas yang disebut my class, teman-teman. Nah, di sini di bagian the class. Lalu, kata kunci public itu adalah penentu akses, teman-teman, atau access specifier, yang menentukan bahwa anggota atau attributes and methods kelas dapat diakses dari luar kelas. Jadi ini nih, akses specifiernya publik, teman-teman. Nah, selanjutnya,
di dalam kelas terdapat variabel integer my_num dan variabel teman-teman my_num dan variabel string myString. Nah, selanjutnya ada ketika variabel dideklarasikan di dalam kelas, variabel tersebut disebut atribut, teman-teman. Akhiri definisi kelas dengan titik koma. Nah, bagian ini nih, teman-teman. Nah, ini untuk pembuatan class. Selanjutnya, di bagian objek bahasa C++, dalam C++, sebuah objek dibuat dari sebuah kelas. Nah, kita telah membuat class bernama myClass. Jadi, sekarang kita dapat menggunakannya untuk membuat objek, teman-teman. Nah, untuk membuat objek myClass, tentukan nama class diikuti dengan nama objek, teman-teman. Nah, contoh di sini. Class, terus myClass, terus habis itu access specifier-nya. Habis itu, untuk mengakses atribut class, atau dalam kurung my_num dan myString, gunakan sintaks titik pada objek. Nah, ini kita the class-nya dulu, habis itu access specifier-nya, habis itu atributnya ada integer atau my_num, habis itu atribut atau string variable, yaitu string myString. Nah, lalu di fungsi utamanya, integer main, itu ada myClass, terus myObj atau create an object of myClass. Nah, habis itu kita mengakses atributnya, di mana myObj.myNum sama dengan 15. Jadi mengakses atribut dan ngeset value-nya mau berapa. Terus habis itu ada myObj.myString, itu untuk mengisi beberapa teks atau some text. Nah, terus ini di paling bawah kita ada print attribute values-nya, teman-teman. Kayak printnya myObj.myNum, nah terus selanjutnya ada myObj.myString gitu, teman-teman. Selanjutnya kita ke pemrograman object plus class bahasa C++, teman-teman. Nah, di sini kita langsung run aja programnya, tetapi kita lihat dulu, teman-teman. Nah, ini adalah suatu pemrograman di mana program untuk menyalakan lampu, teman-teman. Nah, di sini ada bagian objek bahasa C++ ya, teman-teman. Ini yang tadi sudah saya jelaskan. Selanjutnya kita ke objek plus class bahasa C++. Nah, di sini kita ke bagian objek ditambah kelas dulu nih, teman-teman. Kita coba programnya. Di sini di bagian pertama atau class di sini, di mana kita membuat cetakannya terlebih dahulu, teman-teman. Nah, di sini membuat class lampu, terus yaitu access specifier-nya public, di mana bisa diakses dari seluruh fungsi. Lalu di sini mendeklarasikan atributnya atau datanya, di mana atributnya lokasi yaitu tipe data string, habis itu daya watt tipe data integer, dan habis itu ada atribut warna dengan tipe data string. Terus habis itu di sini ada fungsi metodenya, teman-teman. Nah, di sini ada fungsi nyalakan menggunakan fungsi void, print on lampu, terus habis itu lokasi, habis itu menyala. Habis itu ada print warna, titik 2, habis itu print warnanya, habis itu daya, terus daya wattnya, terus wattnya berapa, teman-teman. Nah, di sini langsung ke bagian 2, yaitu main program, di mana kita tempat membuat project utamanya, teman-teman. Nah, di sini integer main, di mana kita tulis dulu class-nya terlebih dahulu, lampu. Nah, di sini lampu teras, teman-teman. Objek pertama kita membuat lampu untuk teras terlebih dahulu. Habis itu lokasi lampu terasnya di mana, teman-teman? Jadi lampu teras.lokasi sama dengan teras depan. Habis itu ada daya watt, lampu teras.daya wattnya sama dengan 20. Habis itu warnanya, lampu teras.warna sama dengan putih terang. Terus selanjutnya kita membuat objek kedua, yaitu lampu untuk tidur. Nah, di sini class-nya dulu lampu tidur, terus lampu tidur.lokasi sama dengan kamar tidur, lampu tidur.daya watt sama dengan 5, lampu tidur.warna sama dengan kuning. Nah, sekarang bagian 3-nya, teman-teman, di mana bagian eksekusinya nih, teman-teman. Nah, menyuruh objek bekerja sesuai datanya masing-masing. Nah, di sini lampu teras.nyalakan, lampu tidur.nyalakan, teman-teman.
Sekarang kita coba run. Tuh, lampu depan menyala, lampu tidur menyala. Terus ngeprint putih terang daya 20 watt, kuningan daya 5 watt. Misalkan lampu tidurnya di eh oke, ternyata cuma ada fungsi nyalakan aja ya, teman-teman. Nah, ini untuk fungsi penjelasan program objek class, teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, penjelasan selanjutnya yaitu ada class method, teman-teman. Nah, di C++, method sebenarnya hanyalah fungsi biasa, tapi letaknya ada di dalam tubuh kelas. Nah, metode inilah yang membuat objekmu menjadi lebih hidup dan bisa melakukan sesuatu. Dan metode atau methods adalah fungsi yang dimiliki kelas. Ada dua cara untuk mendefinisikan fungsi yang termasuk dalam satu kelas. Nah, terus definisi kelas dalam inside class definition, lalu ada definisi kelas luar atau outside class definition. Di sini ada saya contohkan menggunakan kelas kucing, di mana contoh pertama ini menggunakan inside class terlebih dahulu. Jadi dalam fungsinya kita tulis isinya langsung di sini, teman-teman. Misal nih kucingnya fungsinya tidur, teman-teman. Nah, nama kucingnya terus sedang tidur. Terus habis itu contoh keduanya outside class, yaitu hanya janji. Jadi kita cuma bilang nanti ada fungsi makan, tapi kodenya di luar ya. Seperti itu contohnya, teman-teman. Jadi void makan. Nah, terus di sini kita mendefinisikan outside class. Lalu teman-teman perlu diperhatikan juga, perhatikan penggunaan kucing lalu titik dua, teman-teman. Nah, ini sebelum nama method. Jadi void kucing titik dua makan. Jadi print nama kucingnya maksudnya, terus sedang makan ikan, nyam nyam. Terus di fungsi utamanya kucingku dot nama oyen. Terus pemanggilannya tetap sama saja, tapi tidak ada bedanya. Misal kucingku dot tidur, habis itu ada kucingku dot makan, dan masih banyak. Seperti itu untuk contoh pemrogramannya. Mungkin kita langsung run saja bagian kelas metodenya. Nah, ini adalah pemrograman yang sudah saya buat tadi, yang sudah saya jelaskan di PPT. Mungkin bisa kita langsung compile dan run saja. Nah, jadi untuk outputnya ada Oyen sedang tidur, lalu ada Oyen sedang makan ikan, nyam-nyam. Seperti itu, teman-teman. Nah, itu untuk penjelasan kelas method. Lalu selanjutnya kita ke eh, penjelasan selanjutnya. Nah, selanjutnya ada materi tentang parameter nih, teman-teman. Parameter bahasa C++. Jadi, parameter itu adalah ibarat input atau bahan yang kita berikan kepada sebuah metode agar dia bisa bekerja sesuai keinginan kita. Dan tanpa parameter, sebuah fungsi akan melakukan hal yang sama persis setiap kali dipanggil. Dengan parameter, fungsi tersebut menjadi fleksibel. Nah, di sini ada perumpamaannya, teman-teman. Nah, ini A misalkan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 3, D sama dengan 4. Dan ini bisa kita sebut sebuah fungsi. Nah, sedangkan yang bukan fungsi, misalkan seperti ini, teman-teman. Di set A adalah 1, lalu B bisa 2 dan B bisa 3, dan C adalah tidak memiliki apa-apa, dan D adalah 4. Dan ini tidak bisa dikatakan sebuah fungsi, teman-teman. Nah, di sini ada contoh dalam kodenya. Mari kita lihat bedanya di dalam kelas robot. Nah, di sini ada yang nomor pertama, yaitu tanpa parameter. Nah, robot ini hanya bisa jalan satu langkah, tidak bisa lebih. Di sini bisa kita lihat. Di sini ada fungsi jalan maju. Nah, print robot maju satu langkah lalu N. Nah, di sini robotnya ini tidak bisa diubah gimana-gimana. Jadi robot ini hanya maju cuma satu langkah aja, teman-teman. Sedangkan kalau misalkan kita menggunakan parameter, nah jumlah langkahnya itu bisa lebih fleksibel, teman-teman. Jadi kita beri variabel integer jumlah langkah di dalam kurung,
Lalu ini adalah tempat menampung data angkanya. Jadi di dalam kurungnya teman-teman. Jadi jalan maju, terus jangan lupa teman-teman harus mendeklarasikan tipe datanya dulu, karena ini adalah jumlah langkah. Teman-teman perlu memasukkan tipe data integer ya, jangan sampai salah. Nah, integer jumlah langkah, di mana eh, print atau cout robot maju sejauh mana, print jumlah langkahnya juga, lalu langkah. Nanti outputnya sesuai yang diinputkan jumlah langkahnya berapa. Seperti itu, teman-teman. Terus kita lanjut aja ke pembahasan selanjutnya. Nah, selanjutnya ada konstruktor, teman-teman. Nah, konstruktor bahasa C++, konstruktor adalah metode yang paling spesial dalam sebuah kelas, teman-teman. Nah, kenapa spesial? Karena metode ini jalan secara otomatis tepat pada detik pertama sebuah objek dibuat atau dilahirkan. Nah, fungsi utamanya yaitu persiapan atau inisialisasi, teman-teman. Dalam coding, konstruktor berguna untuk memberi nilai awal pada atribut agar kita tidak lupa mengisinya, teman-teman. Di sini ada perbedaan manual dan menggunakan konstruktor nih, teman-teman. Nah, di mana kalau misalkan yang manual, ya, di sini kita perumpamaannya kita membuat class hero, teman-teman. Hero dalam sebuah game. Nah, di sini access specifier-nya public. Yang pertama ada objek string dan ada objek darah nih, teman-teman. Nah, di sini fungsi utamanya objek dibuat lalu kita harus isi manual. Nah, di sini tuh rawan lupa, teman-teman. Misal nih, hero 1 namanya sama dengan Gundala, terus darahnya itu 100, teman-teman. Nah, sedangkan kalau misalkan kita pakai konstruktor, di mana ini konstruktor namanya sama dengan class dan menerima parameter input. Nah, string hero, string n, terus integer d. Di mana nama adalah sama dengan n dan darah sama dengan d. Di sini isi atribut nama dengan input n, isi atribut darah dengan input d. Terus outputnya hero, nama berhasil dibuat. Nah, sekarang ke fungsi utamanya atau integer main. Di sini codingnya itu jadi super ringkas, teman-teman. Kalau misalkan udah ke fungsi utama, kalau misalkan kita telah menggunakan konstruktor. Nah, di sini kita langsung kirim data saat bikin saat bikin objek, teman-teman. Nah, hero H1 misalkan Gundala darahnya 100, terus ada hero H2 itu Gatot Kaca sama dengan darahnya 200. Seperti itu, teman-teman, kalau misalkan kita menggunakan konstruktor. Nah, di sini kita coba run atau compile yang bagian konstruktornya. Oke, di sini kita langsung coba run aja yang bagian konstruktor. Di sini sudah saya jelaskan tadi ya, teman-teman. Bagian-bagian yang ada di dalam pemrograman ini kita coba run. Nah, hero Gundala berhasil dibuat dan hero Gatot Kaca berhasil dibuat. Di mana hero Gundala ini darahnya 100 dan hero Gatot Kaca adalah 100. Misalkan teman-teman pengen bikin hero apa ya? Kadita misalkan. Kadita dengan darah 10.000 misalkan. Kita coba run. Nah, hero Kadita berhasil dibuat dan hero Gatot Kaca berhasil dibuat. Nah, ini untuk penggunaan konstruktor nih, teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, di pembahasan selanjutnya ada inheritance atau pewarisan. Di mana inheritance ini adalah konsep di mana sebuah kelas bisa mewariskan harta karunnya atau atribut dan method kepada kelas lain. Nah, cara buatnya, kuncinya ada pada tanda titik 2 diikuti kata public. Mari kita lihat contoh kode sederhananya, teman-teman. Di mana di sini ada kelas orang tua, misal kelas parent, kelas orang tua di mana isinya access specifier-nya public, terus marganya sama dengan Tanujaya. Terus di sini ada metodenya yaitu cek warisan di mana print punya tanah 1 hektar. Terus selanjutnya ada fungsi kelas anak. Nah, perhatikan di titik 2 public orang tua artinya di sini anak mewarisi sifat orang tua, teman-teman. Jadi
class, anak titik dua, terus ada public orang tua. Nah, di mana nanti si class ini tuh mendapatkan warisan dari metode Marga Tanujaya dan warisan punya tanah 1 hektar. Nih. Lalu di sini ada tambahan juga nama depannya yaitu sama dengan Budi, teman-teman. Nah, di sini ada fungsi utamanya kelas anak. Nah, anak pertama, jadi si anak bisa mengakses milik orang tuanya. Print nama lengkap, terus ada anak pertama dot nama depan, habis itu ada anak pertama dot marga, dan anak pertama dot cek warisan. Nah, seperti itu untuk inheritance atau pewarisan. Nah, sekarang kita coba sebelum kita run, kita balik lagi teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kelas dari orang tua ini tuh mewarisi marga, mewarisi warisan yang diwariskan kepada kelas anak, teman-teman. Sedangkan kalau misalkan kelas anak ini bisa menambahkan kelasnya sendiri, yaitu nama depannya Budi. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah seorang anak bisa mewarisi eh, apa data dan metodenya ke orang tua? Itu tidak bisa, teman-teman, karena kelas orang tua di sini dan tidak diwariskan itu tuh tidak bisa mengakses apa saja yang ada di kelas anak. Jadi seperti itu, teman-teman. Sekarang kita coba run programnya. Nah, di sini sudah saya siapkan ya, teman-teman. Di sini ada fungsi class induk, di sini ada class anak, dan di sini ada fungsi utamanya. Sekarang kita coba run. Nah, nama lengkap Budi Tanujaya dan punya tanah 1 hektar. Misalkan kita ganti nih warisannya. Eh, jadi punya 1 samudra misalkan. Terus marganya Wijoyo. Wijoyo. Nah, misalnya nih nama depannya Ibai. Kita coba run. Nah, nama lengkapnya Ibai Wijoyo dan warisannya punya 1 samudra. Seperti itu, teman-teman, untuk output dari inheritance. Nah, teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya bisa dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalkan teman-teman masih ada yang kurang paham, kalau misalkan teman-teman mau nanya-nanya, teman-teman bisa komen di bawah. Nanti Bismillahirrahmanirrahim akan saya jawab secepatnya, insya Allah. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!